Selamat sore pemirsa, salam olahraga. Kembali lagi kita dalam Sportiva edisi minggu ini. Pemirsa, sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak penggemarnya di dunia, juga di Indonesia dan tentu saja di Sulawesi Selatan. Dan kalangan penggemar sepak bola bukan hanya orang dewasa tetapi juga dari anak-anak. Untuk itulah banyak kompetisi sepak bola yang diadakan. Mengawali tahun 2014 ini pun sudah ada beberapa kompetisi sepak bola yang diadakan, termasuk kompetisi untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Nah, dalam Sportiva kami kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu tim dari Mamuju atau Sulawesi Barat, yaitu Permata United, yang merupakan salah satu tim pemenang prakualifikasi untuk Danone Cup dan saat ini sedang bertanding di Makassar. Nah, bagaimana kehebatan tim U12 asal Mamuju ini? Bersama saya Ingrid Herman, inilah Sportiva bersama Permata United. Permata United adalah nama baru dari klub sepak bola yang membina anak-anak usia SD dan SMP di Mamuju, Sulawesi Barat. Dibentuk tanggal 20 Januari 2013, Permata United sesungguhnya berasal dari Desa Tabolang, salah satu desa di Kabupaten Mamuju. Karena itu dinamakan Permata yang merupakan singkatan dari Persatuan Remaja Tabolang. Jika kebanyakan sebuah klub lahir karena persamaan persepsi dan bakat, Permata United justru lahir karena keprihatinan. Adalah Dirham Sayogi, seorang anak muda yang prihatin melihat anak-anak dan remaja di daerahnya yang hanya sekedar menendang-nendang bola di sekitar rumah atau lapangan desa. Padahal anak-anak tersebut dilihat memiliki potensi yang besar jika diasah kemampuannya memainkan si kulit bundar tersebut. Karena itulah terpikir membentuk sebuah klub yang awalnya didanai oleh uang pribadinya. Dirham sendiri bertindak sebagai pelatih. Jumlah anggota awalnya 12 anak. Bola yang digunakan untuk berlatih di awal terbentuknya klub ini berasal dari rumah masing-masing anak yang kebetulan memiliki bola. Sementara untuk biaya konsumsi latihan dan transportasi, masing-masing anak dikenakan iuran sebesar Rp30.000 atas persetujuan orang tua. Setelah 5 bulan berjalan dan anggota klub ini bertambah menjadi 70 orang, klub ini mulai dilirik oleh para pemerhati perkembangan sepak bola di daerah tersebut dan mulai menerima bantuan dana guna mendukung kegiatan ini. Kecil-kecil cabai rawit. Istilah ini nampaknya cocok menggambarkan anggota klub Permata United Mamuju ini. Walaupun belum cukup 1 tahun dibentuk, tapi prestasi mereka patut diacungi jempol. Awal tahun 2014 ini, Permata United usia 12 tahun ke bawah telah mengikuti 2 kompetisi yang bersifat lokal maupun nasional. Setelah masuk sebagai 8 besar dalam Liga Bocah yang merupakan kompetisi lokal di Karosa, Mamuju, membuat Permata United mencoba peruntungan di prakualifikasi Aqua Danone Nations Cup di Mamuju Kota. Dengan semangat yang tinggi, Permata United berhasil menjadi juara kedua dan mewakili Mamuju untuk bertanding dalam lokal final di Makassar. Ingat naik, menyerang naik. Ketika diserang, otomatis back di bawah, tapi gelandang 3 ini. Ketika diserang, sudah kita
mundur gelandang, ya, gelandang mundur. Striker satu saja yang jadi target man, satu yang jadi target man, satu orang ke belakang, besar semangat. Oke, paham? Oke, siap ya? Selanjutnya di lapangan 2. Menghadapi klub Mayahanu Ambon di pertandingan pertama, Permata United terlihat sangat bersemangat dan percaya diri. Pertandingan berlangsung dengan kekuatan berimbang. Pada menit ketiga, kartu kuning dikeluarkan wasit pada pemain Permata United akibat pelanggaran yang dilakukannya. Menit ke-6, gawang Permata United hampir kebobolan. Kesempatan bagi pemain Permata diperoleh pada menit ke-11. Setelah pemain nomor punggung 14 hampir membobol gawang lawan, namun dijegal oleh kiper Mayahanu Ambon. Kesempatan yang sama hampir diperoleh pada menit ke-14 setelah satu tendangan yang mengarah ke gawang lawan ditangkap kiper dan terpental membentur tiang gawang. Hasil akhir berimbang 0-0. Bagaimana awalnya menjadi pelatih di Permata United? Awal dari jadi pelatih di Permata United ini memang bukan mimpi bagi saya, karena memang sudah alhamdulillah di sana saya sudah ada pengalaman di luar Sulawesi, pengalaman untuk membina SSB, dan alhamdulillah pas saya datang pulang balik ke kampung halaman, saya punya inisiatif untuk membangun bangsa, kemudian ingin menginisiatif terutama generasi muda di kampung saya pribadi. Jadi dari awal ya, saya melihat anak-anak tidak kurang terbina dengan baik. Saya berinisiatif untuk mengumpulkan, kemudian menjadikan satu tim dan melatih mereka ya selama 6 bulan terakhir ini, Pak. Bagaimana pengalaman melatih anak-anak Permata United ini? Kalau pengalaman pahit manisnya ada, tapi memang kebanyakan pahitnya kalau di awal-awal mula, tapi setelah ini saya sangat merasakan kebanggaan tersendiri, karena terutama setelah kami lolos prakualifikasi di Mamuju, kemudian kami ke Makassar ini menjadi salah satu perwakilan dari Sulawesi Barat, itu satu kebanggaan tersendiri. Berangkat dari rumah, dari Tabolang, saya belum punya mimpi untuk terbang ke Jakarta, tapi sudah sampai di Makassar ini kepala saya sudah sangat besar. Artinya saya sudah bangga bahwa anak binaan saya sudah mempunyai kesemangatan yang sangat tinggi. Maka dari itu saya berharap terutama pemerintah setempat, khususnya di desa Tabolang dan Kecamatan Topoyo, untuk memberikan perhatian khusus kepada kami, terutama sarana-sarana kami saat kami latihan. Oke, apa suka dukanya melatih anak-anak? Kalau suka duka ya Mbak, ya ketika kita harus bekerja, kita harus tinggalkan. Ya itu harus resiko sebenarnya jadi pelatih. Memang pelatih untuk binaan usia dini ini harus fokus, harusnya tidak ada pekerjaan lain selain fokus terhadap binaan usia dini begini. Anak-anak ini susah diatur tidak? Kalau susah, ya ada susah. Kalau memang ada senang, ada juga senang. Tapi banyak susahnya. Tinggal kesabaran sendiri, Mbak, itu. Tinggal kesabaran, kemudian memang harus butuh kesabaran yang tinggi. Kemudian ya harus berproses.
Ibu Ros bisa menceritakan bagaimana awal terbentuknya Permata United ini? Iya bisa. Pertama terbentuk kesebelasan ini, anak kami ini pada tanggal 20 bulan 1 2013. Di mana anak-anak kami waktu pertama kali latihan, mohon maaf, ada yang tidak pakai sepatu, ada juga yang pakai karena minta maaf, kebanyakan keluarga di sana orang-orang yang tidak mampu. Tapi kami mau bahwa kita punya anak juga bisa seperti mereka-mereka yang ada di luar. Jadi makanya kita bentuk suatu tim. Ya, inilah dia tim kita, yaitu Permata United. Ini tim Permata United ini dibentuk karena ingin mengikuti Liga Danon ini ya Ibu? Pertama kita tidak menyangka bahwa kita bisa mengikuti ini. Pertama kita main di desa. Setiap hari anak-anak kita ajak keluar supaya mereka berani. Jadi kita coba-coba untuk membawa anak-anak kami ke kota Mamuju, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Ternyata anak-anak kami di sana bisa berhasil. Kalau menurut Ida, ada anak-anak kami yang kemarin tamat pesantren dari Jakarta, termasuk anak-anak yang tidak mampu juga, melihat perkembangan adik-adik mereka yang ada di desa, bahwa bagaimana cara supaya kita bisa ikut juga seperti mereka-mereka yang ada di luar yang ikut berlaga. Terkhususnya kepada orang tua kami WARAS dan Pak Desa mengkasih spor. Nah inilah terbentuk anak-anak kami seperti ini. Terus kita dapat dukungan kemarin sama orang tua kita di sana, ketua adat yaitu WARAS Tamauni. Nah dari dia itu yang kasih kita dana untuk membimbing anak-anak ini. Terus kalau menyerang cepat naik, lambat sebenarnya tadi. Evaluasi tadi pertama, ya. Agak lambat naik tadi pertama. Oke, Sugeng. Sama Iwang. Iwang harus ikuti Sugeng sejajarnya. Oke, paham. Dia backnya punya back besar, jadi harus terus di atas, harus serang, harus lebih optimalkan ya, lebih mengutamakan penyerangan. Kalau menyerang semuanya backnya itu bisa lewati. Tadi ada peluang Ali, ada juga peluang Reski. Menghadapi Tonrabone pada pertandingan kedua, semangat Permata United masih tetap terjaga. Namun sayangnya, gawang Permata United kebobolan pada menit ketiga. Berusaha membalas kekalahan, Permata United kembali menyerang dan hampir membobol gawang Tonrabone pada menit kelima. Kemelut di depan gawang tak dapat terhindarkan karena serangan-serangan Permata United kian gencar, namun belum berhasil membobol gawang lawan. Pada menit ke-12, gawang Permata United kembali kemasukan 1 gol. Hasil 0-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Menjadi bagian dari 48 tim yang lolos ke local final di MS Cup di Makassar ini, tentu saja memerlukan effort yang luar biasa. Liga ini diikuti 1062 tim se-regional Makassar yang mengikuti laga prakualifikasi di 16 kabupaten kota, yaitu di 11 kabupaten di Sulawesi Selatan, 2 kabupaten di Sulawesi Barat, 1 kota di Sulawesi Tengah, 1 kota di Sulawesi Tenggara, dan 1 kota di Ambon. Dari 48 tim yang bertanding di local final, juara 1 dan 2 akan bertemu 16 tim lain dari seluruh Indonesia dan berlaga di national final. Tim yang menang dalam national final akan mewakili Indonesia bertemu 31 tim pemenang negara lain di Brazil pada awal Oktober 2014.